Suatu ketika, di dalam zaman Raja Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, yakni kerajaan Israel Selatan, terjadilah bahwa kerajaan Israel Utara, yang saat itu dipimpin oleh Pekah bin Remalia, bersekutu dengan kerajaan Aram, yang saat itu dipimpin oleh Raja Rezin. Mereka hendak menyerbu kota Yerusalem. Raja Ahaz menjadi sangat ketakutan, termasuk seluruh rakyatnya. Karena notabene kekuatan penyerang lebih besar daripada kekuatan mereka sendiri, yakni kerajaan Yehuda. Pada ayat 2 Yesaya pasal 7, di situ dikatakan hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bayangkan, ketakutan mereka digambarkan seperti pohon-pohon yang bergoyang ditiup angin. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Ahaz yang ketakutan itu melalui Nabi Yesaya. Yesaya 7 ayat 4. Katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Lalu ayat yang ketujuh. Maka berfirmanlah Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, terkadang di hidup kita, Tuhan mengizinkan kita berada di suatu masa di mana kita mengalami pergumulan atau masalah yang secara fakta itu lebih besar dari kekuatan kita yang kita rasakan kita punyai. Sehingga iman kita menjadi goyah seperti pohon yang ditiup oleh angin. Pikiran kita sudah membayangkan hal-hal apa saja yang bisa menimpa kita disebabkan oleh masalah tersebut. Apalagi jika bukan hanya masalah itu, ditambah lagi bahwa masalah itu bersekutu dengan keluarga, saudara, teman, orang-orang yang ikut menghakimi kita. Masalah yang bersekutu dengan semua orang ini membuat kamu menjadi begitu tidak berdaya. Seakan dunia menjadi runtuh. Saat itu imanmu bisa goyah. Dan itu bisa terjadi pada siapapun. Tuhan tidak mengatakan tidak ada angin. Ketika ia bicara tentang dua macam dasar, entah itu dasarnya pasir, entah itu dasarnya pondasi batu yang kuat, tetap angin ada. Hujan ada. Banjir ada. Yang membedakan adalah kekuatan daripada yang berdasar di atas pasir dan yang berdasar di atas batu karang yang teguh, yakni firman Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Anda goyah, itu sudah dikatakan Tuhan akan terjadi kegoyahan. Jadi jangan sok tidak akan goyah karena Anda beriman. Kepada Petrus saja Tuhan Yesus katakan imanmu akan goncang. Jangan menilai dari kegoncangannya, tetapi lihat pondasi apa yang dipunyai orang tersebut. Apakah dia pasir? Apakah dia batu karang yang teguh? Yakni firman Tuhan. Itu yang membedakan. Jadi kalau saat ini Anda goyah, itu hal yang Tuhan sudah sampaikan. Tetapi kamu harus berdasar pada firman Tuhan. Bukan pada masalahmu yang bersekutu dengan orang-orang yang menghakimimu. Kalau kamu berdasar pada masalahmu, kalau kamu berdasar pada perubahan sikap orang-orang terhadapmu, rumah imanmu menjadi seperti dibangun di atas pasir, pasti kamu runtuh. Tetapi kalau kamu berdasar pada firman Tuhan, maka perkataan Tuhan inilah disampaikan kepadamu. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Hanya Tuhan yang akan memberikan kata-kata yang membuatmu tetap kuat, hidup, dan berjalan menatap hari esokmu. Oleh karena itu, jangan berdasar pada perubahan apapun yang terjadi di hidupmu. Tetaplah berdasar pada firman Tuhan yang tidak berubah saat kamu senang maupun pada saat kamu susah. Saat kamu berdiri tegak maupun kamu terpuruk tak berdaya. Tuhan yang sama untukmu tetap ada dan hanya Dia satu-satunya yang tidak akan pernah pergi dari hidupmu. Satu-satunya yang tidak akan pernah meninggalkanmu.
Satu-satunya yang akan tetap memelukmu dengan penuh kasih sayang. Kamu tidak bisa menyelesaikan masalahmu dengan pikiranmu sendiri. Kamu tidak bisa menyelesaikan masalahmu dengan kekuatanmu sendiri. Kamu perlu Tuhan. Pergumulan itu harus membuatmu berkutat dengan perkataan Tuhan. Bukan sekedar berdoa. Berdoa itu adalah kamu hanya menyampaikan masalahmu, tapi kamu tidak membaca apa perkataannya untukmu. Sebagai petunjuk menyelesaikan masalahmu. Sebagai kekuatan untuk membuat engkau bisa tetap melangkah. Kamu perlu membaca firman Tuhan. Sampai kapanpun kalau kamu hanya berdoa, tidak ada jaminan buat kamu kuat. Karena kekuatan itu hanya akan kamu dapat dari dalam firman Tuhan itu sendiri. Tuhan berkata, teguhkanlah hatimu. Hatimu bisa teguh hanya dari firman Tuhan. Tuhan berkata, tinggallah tenang. Kamu bisa tinggal tenang juga hanya dari firman Tuhan. Tuhan berkata, janganlah takut. Kamu bisa menjadi tidak takut hanya dari firman Tuhan. Dan janganlah hatimu kecut. Hatimu bisa tidak kecut. Hanya kamu akan dapatkan dari kekuatan firman Tuhan. Kamu akan menemukan kehadiran Tuhan begitu nyata di hidupmu. Kalau engkau menjadikan firman Tuhan menjadi dasar di saat seluruh angin badai itu menerpa kehidupanmu. Karena ia akan melindungi orang-orang yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepadanya dan mendengarkan apa katanya. Kalau kamu hanya bicara dan bicara dalam doamu dan tidak mendengarkan, kamu akan runtuh. Belajar untuk tenang. Ikut saja. Ikut saja. Karena semua Tuhan izinkan terjadi. Punya maksud dan tujuannya. Renungkan. Camkan, introspeksi diri, dan berserah sepenuhnya. Sebab semua ada dalam pengamatan Tuhan. Kamu diamati, masalahmu diamati, orang-orang yang menghakimimu pun diamati. Semua sedang teramati, bukan kamu saja. Jangan biarkan iblis membuat kamu runtuh. Iblis tidak akan membuat kamu kuat. Ia akan membuat kamu menjadi tidak percaya. Ia akan berusaha untuk menggantikan dasarmu menjadi pasir agar kamu runtuh, agar kamu menjadi tidak berani lagi untuk maju hadapi kehidupanmu sendiri karena masalah yang kamu hadapi terlalu berat. Kamu tidak berdaya, kamu tidak mampu. Cari Tuhan, karena hanya Tuhan